Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. InsyaAllah kali ini kita akan membahas mengenai saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang mana dinyatakan dia adalah seorang Imam Mahdi di zaman ini, yang mana dia nantinya akan diutus sebagai Imam Mahdi berdasarkan mimpi-mimpi yang telah dia sampaikan. Baik, ya. Langsung saja. Sederhananya begini, kita akan membahas sesuai dengan metode ilmiah, ya. Metode ilmiah yang biasa dipakai oleh para ulama dalam membahas hal-hal mengenai status hukum seseorang atau suatu kejadian. Nah, Imam Mahdi, ya, sebuah istilah, ya, yang mana pertama kali ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau, yang mana ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin setelahnya, kaum muslimin di akhir zaman, di mana beliau menyatakan Imam Mahdi ini adalah seorang dari keturunan beliau, yang mana Imam Mahdi ini akan, ya, memimpin kaum muslimin, orang-orang yang beriman ke dalam jalan yang lurus dan bisa menjadi tamkin, yaitu berkuasa di muka bumi ini dengan berpartnernya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mana dia akan menyebarkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran kepada umat manusia di muka bumi ini, yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, kerusakan, kehancuran, dan hal-hal yang buruk dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya, juga menyampaikan ciri-ciri atau karakteristik pribadi dari Imam Mahdi ini. Ya, maksudnya di sini adalah ciri-ciri fisiknya, termasuk juga kejadian-kejadian di mana dia nanti akan muncul di baiat, kemudian apa yang dia lakukan bersama kaum muslimin, dan di mana dia akan bertemu Nabi Isa alaihissalam, hingga berapa lama dia akan berkuasa di muka bumi. Yang jelas ini, ya, masalah Imam Mahdi ini adalah masalah yang mutawatir, merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Maka hal ini sangat sensitif sekali atau sangat penting sekali untuk kita bahas. Apalagi pada saat ini maupun sebelumnya sudah banyak sekali orang-orang yang menyatakan atau dinyatakan dirinya Al-Mahdi, namun sayangnya setelah melakukan perjalanan kejadian-kejadian ternyata bukan, ya. Nah, sekarang kita jumpai ini yang populer adalah Muhammad bin Qasim. Namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nah, kita akan membahas bagaimana status hukumnya, apakah benar-benar dia Imam Mahdi ataukah bukan. Nah, kita kembali lagi. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasannya Al-Mahdi itu dia mempunyai ciri karakteristik, misalnya namanya adalah sama seperti namanya Nabi Muhammad SAW. Nama bapaknya sama juga dengan nama bapaknya Rasulullah SAW, yang artinya namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian mempunyai karakteristik misalnya dahinya lebar, kemudian sedikit rambutnya, ya, agak apa namanya, ya, saya kurang tahu namanya, saya lupa. Kemudian hidungnya mancung, tapi mancungnya tidak mancung lurus tapi mancung bengkok. Kemudian juga dia akan muncul nantinya di baiat di antara makam Ibrahim sama rukun Yamani. Makam Ibrahim sama rukun Yamani di Baitullah Ka'bah, yang kemudian nantinya akan ada pasukan dari Syam, ya, yang akan menyerang, menghancurkan Imam Mahdi ini setelah dibaiat. Dan namun Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan pasukan itu antara Makkah dan Madinah, sehingga pada saat itu tersialah berita hal ini, sehingga banyak orang yang membaiat dia. Ini, ya, yang kita imani di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, artinya Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan istilah Imam Mahdi itu begitu saja kepada kita.
tetapi beliau juga menjelaskan karakteristiknya dan apa kejadian yang akan dilewati oleh Imam Mahdi bersama kaum muslimin. Apa fungsi daripada hal ini, ya, fungsi karakteristik termasuk juga kejadian-kejadian yang terjadi, fungsinya ya bukan hanya agar kita bisa mengenali, oh ini loh Imam Mahdi sudah datang, ini sifat-sifatnya. Jadi bukan hanya supaya kita mengetahui Imam Mahdi, yaitu mengenali dia dengan sifat-sifat yang telah disampaikan oleh Rasulullah, tetapi juga untuk bisa membedakan mana Imam Mahdi yang asli dan mana Imam Mahdi yang sekedar pengakuan atau dia diklaim oleh orang lain bahwasanya dia Imam Mahdi. Jadi ini fungsi daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuat karakteristik dan sifat-sifat daripada Imam Mahdi tersebut. Ya, nah, gampangnya gimana? Ya, gampangnya gimana? Fungsi daripada karakteristik ini dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih maupun yang hasan. Jadi ibaratnya begini, seseorang itu ya dinyatakan sholatnya itu syah ya, jikalau seseorang itu dia memenuhi rukun sholat, dia memenuhi syarat sah sholat, dan juga dia memenuhi kewajiban sholat. Misal dia memenuhi yang kita syarat sahnya sholat, yaitu dia harus suci dari hadas besar maupun kecil, dia harus menghadap kiblat, kemudian dia juga suci pakaian maupun tempatnya, kemudian dia tentunya harus orang muslim, ya. Kemudian dia juga baligh atau mumayyiz lah, minimal mumayyiz, dia dinyatakan sah sholatnya, yang artinya dia tidak gila, dan juga ya termasuk, dan juga dia tidak gila, ya, tidak gila, harusnya berakal. Ini syarat sahnya misalnya. Kemudian rukunnya juga dia harus penuhi, seperti harus takbiratul ihram, ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah sampai salam. Ya. Begitu juga kewajibannya, seperti ketika sujud dia harus sujud maupun rukuk dia harus membaca tasbih, ya. Ketika i'tidal juga membaca bacaan-bacaan pujian kepada Allah di dalam i'tidalnya tersebut, ya. Termasuk juga kalau dia sholatnya adalah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka pada rakaat kedua itu ada namanya duduk tasyahud awal. Itu harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Nah, sekarang seseorang itu dikatakan dia syaratnya dikatakan sholatnya sah bila memenuhi 3 hal tersebut. Terpenuhi seluruh syarat sahnya sholat, terpenuhi rukun-rukun sholat, terpenuhi kewajiban sholat, maka baru dia dinyatakan sholatnya itu sah. Namun, andai kata misalnya, walaupun dia telah memenuhi rukunnya, sudah dia lakukan, ya, dia membaca surat Al-Fatihah, tumakninah pada seluruh gerakan sholatnya sampai salam, kemudian juga dia membaca hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, termasuk tasyahud awal, ya, dia lakukan, termasuk juga syarat sah sholat, ya, dia lakukan. Misal dia suci dari hadas besar dan kecil, ya, di sini misalnya dia setelah wudu, kemudian pakaiannya bersih, kemudian juga niat. Namun misalnya ada hanya satu hal saja dari syarat sah sholat yang dia tidak lakukan. Misalnya dia dengan sengaja tanpa ada uzur dia sholat wajib itu tidak menghadap kiblat, kira-kira sah apa tidak? Atau beginilah, dia sudah menghadap kiblat, ya, tapi dia berhadas kecil misalnya, sehingga dia yang mana dia belum berwudu sehingga dia berhadas kecil, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Tidak kan, walaupun dia telah memenuhi seluruh rukun sholat, seluruh syarat sah sholat, seluruh kewajiban sholat, tetapi ada satu, entahkah itu di syarat sah sholat, entahkah itu di rukunnya, entahkah di kewajibannya yang dia tidak lakukan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Apa yang bisa kita ambil dari faedah ini? Ya, faedahnya gini. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasannya Imam Mahdi itu dia ciri-cirinya
hidungnya begini, dahinya begini, wajahnya begini, misalnya. Kemudian namanya adalah ini dan ini, misalnya Muhammad bin Abdullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan namanya namanya itu sesuai dengan namaku, dan nama bapaknya, nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku, yaitu Muhammad bin Abdullah, misalnya. Itu harus terpenuhi, termasuk juga kejadian dia di baiat nanti di Baitullah, itu juga harus terpenuhi. Kalau andai kata tidak terpenuhi, maka dia bukan Imam Mahdi, ya. Walaupun dia keturunan Rasulullah, yaitu dari jalur Hasan, ya, dari jalur Hasan, tetapi ternyata dia tidak mempunyai ciri fisik sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Seperti mungkin dia pada saat itu dia ternyata hidungnya tidak mancung, misalnya. Ternyata tidak sesuai dengan cirinya yang disampaikan Rasulullah SAW. Apakah dia Imam Mahdi? Imam Mahdi tentu bukan. Dia harus memenuhi seluruh syaratnya. Karena kenapa? Andai kata ternyata orang ini tetap dipaksakan dia menjadi Imam Mahdi, ternyata syaratnya menyelisihi daripada sabda-sabda Nabi SAW yang sahih, ya, maka persoalannya siapa yang salah? Ingat, yang pertama kali menyampaikan tentang kedatangan Imam Mahdi itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak menyampaikan itu berdasarkan pendapat beliau atau hawa nafsu beliau, tetapi itu merupakan wahyu diwahyukan dalam bentuk sabdanya. Masa kita akan mau mengatakan, oh Nabi Muhammad SAW salah tah? Ternyata yang diangkat jadi Imam Mahdi itu hidungnya tidak mancung tapi hidungnya pesek misalnya. Ternyata dia bukanlah orang Arab, dari orang Arab, bukan keturunan Nabi Muhammad ternyata misalnya. Oh bukan seperti itu. Tetapi harus dia sebagaimana tadi syarat sahnya seseorang itu dinyatakan sholatnya itu sah, yaitu harus terpenuhi syaratnya, rukunnya, dan juga kewajiban. Begitu juga seorang yang dinyatakan Imam Mahdi ini harus memenuhi kriteria yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, dan kejadian-kejadian apa yang telah Rasulullah sampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW atau dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga ini gampang saja kalau kita menemukan seorang yang dikatakan dia adalah atau diklaim dia Imam Mahdi dengan 1000 apapun dia, ya, hujahnya, tetapi ternyata cirinya menyelisihi daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan Imam Mahdi. Maka ini saya mohon maaf, bagaimana dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim? Jawabannya gampang, satu saja. Ingat, satu ciri saja tidak ditemukan pada dirinya dan kejadian itu atau kejadian-kejadian lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia bukan Imam Mahdi. Dia harus memenuhi seluruhnya. Nah, apakah Muhammad Qasim bin Abdul Karim memenuhi syarat tersebut? Tidak. Satu saja saya sampaikan. Rasulullah mengatakan nama daripada Al-Mahdi itu adalah namanya seperti nama beliau, dan nama bapaknya atau ayahnya seperti nama ayahnya beliau. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kalau kita tetap memaksakan namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, berarti kita menuduh Rasulullah telah salah dalam menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, kalau misalnya ini salah, kalau misalnya ini salah, berarti jangan sampai dituduh berarti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Berarti Rasulullah tidak maksum dalam risalahnya. Ini keliru. Ini keliru, ya. Jadi sudah cukup saja. Nah, sehingga yang lainnya, bagaimana tentang mimpinya? Baik, tentang mimpinya, ya, kita akan bahas, ya. Kita akan bahas.